Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan tentang web proyek 2 tentang web pameran desain interior acara rancang. Di sini topik yang kita bahas yang pertama yaitu tim, kemudian latar belakang, kemudian tujuan, proses, dan hasil. Di sini saya sendiri Abdul Latif sebagai project manager, kemudian Dina Rizky sebagai tester, kemudian Aliza Rizky sebagai analis, dan yang terakhir M. Rahmat sebagai programmer. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang pembuatan proyek ini. Perangkat lunak pameran desain interior berbasis web ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk memamerkan desain interior di saat masa pandemi COVID-19 ini, agar mengantisipasi penularan COVID-19 yang bertujuan untuk menghindari kerumunan. Ada 3 tujuannya yang mendukung proyek ini, yaitu pertama, memudahkan dalam melakukan kegiatan pameran. Yang kedua, mengurangi kerumunan. Dan yang ketiga, sebagai ruang penyampaian aspirasi dalam bentuk karya guna menanggapi permasalahan pandemi COVID-19. Selanjutnya, yaitu proses pembuatan proyek. Ada 5 tahapan. Yang pertama ada inisiasi, yaitu merumuskan masalah dan solusi dari proyek yang diberikan dan memberikan gambaran yang spesifik dari kebutuhan software. Yang kedua, planning, yaitu kita merencanakan organisasi proyek, sumber daya proyek, jadwal proyek, dan biaya proyek. Yang ketiga, executing, yaitu mengembangkan sistem dengan merancang arsitektur sistem yang akan digunakan. Kemudian mengimplementasikannya dengan pengkodean program dan pembuatan desain. Yang keempat, controlling, yaitu melakukan testing setiap fitur. Dan yang terakhir, closing, yaitu kita mendokumentasikan seluruh arsip proyek dengan membuat deployment checklist. Ini untuk proses yang controlling, yaitu melakukan testing setiap fitur. Di sini kami membuat testing menggunakan Cypress. Itu mentesting semua fitur yang ada di web tersebut. Selanjutnya, untuk hasil web pameran desain interior acara rancang, yaitu yang pertama ini untuk halaman daftar hadir untuk login pengunjung. Dia melakukan login dengan nama, instansi, dan email. Kemudian ini untuk halaman exhibition-nya dan halaman UMKM. Ini untuk halaman detail UMKM. Ini untuk tampilan interior experience dan detailnya. Ini untuk tampilan podcast dan about us dari acara rancang. Kemudian pada tampilan ini digunakan untuk login admin dan tampilan untuk dashboard admin. Di sini pada screenshot tampilannya, admin bisa melakukan tambah, detail, edit, dan hapus pada halaman exhibition. Kemudian juga dapat melakukan tambah author, tambah interior experience, kemudian detail, edit, dan hapus.
Kemudian ada podcast. Jadi di sini bisa nambah podcast, bisa edit dan hapus. Ini untuk melihat pengunjung yang sudah melakukan daftar hadir. Selanjutnya, di sini kami akan menunjukkan untuk feedback dari para user. Jadi di sini kami membuat pertanyaan untuk evaluasi proyek web pameran desain interior Acala Rancang. Dengan keterangan untuk angka 5 itu sangat mudah, kemudian 4 mudah, angka 3 untuk netral, 2 untuk sesuai, dan 1 untuk tidak sesuai. Di sini ada 7 respon dari user, di mana dia sudah memasukkan alamat email, nama, dan juga instansi. Dari respon 7 user tadi, bagian besar mereka memilih tanggapan untuk tampilan web pameran desain interior Acala Rancang ini menarik. Jadi, sebagian besar dia memilih angka 5 untuk tampilannya. Kemudian untuk fitur-fiturnya juga, sebagian besar banyak yang memilih angka 5 untuk memberi tanggapannya. Kemudian untuk tanggapan tentang dapat dijadikan sebagai platform pameran, sebagian besar banyak yang menjawab untuk angka 5. Jadi untuk selanjutnya, untuk pertanyaan mengenai apakah web ini memudahkan user dalam hal melakukan pameran, sebagian besar banyak yang menjawab untuk memilih angka 4. Kemudian ada pertanyaan untuk user mengenai apakah web ini dapat membantu memenuhi kebutuhan informasi bagi user. Sebagian besar user memilih untuk angka 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aliza. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah proses input data pada web pameran desain interior Acala Rancang sudah berjalan dengan baik? Sebagian besar menjawab dengan angka 4. Selanjutnya, yaitu tentang apakah tata letak menu dan isi tiap menu pada web pameran desain interior Acala Rancang sudah rapi, dan kebanyakan menjawab dengan angka 4. Selanjutnya, pertanyaan untuk penggunaan warna pada web pameran desain interior. Apakah sudah terlihat nyaman oleh user? Sebagian besar menjawab dengan angka 5. Lalu, apakah font tulisan pada web pameran desain interior dapat terbaca dengan baik oleh user? Banyak yang menjawab angka 5. Selanjutnya, apakah ada fitur lain yang perlu ditambahkan? Sebagian besar menjawab tidak. Selanjutnya, apakah ada error atau bug pada web pameran? Jika ada, jelaskan apa error tersebut. Sebagian besar, semuanya menjawab tidak. Dan yang terakhir ini ada bagian untuk mengisi saran dan kritik terhadap web pameran desain interior Acala Rancang. Untuk penjelasan pada websitenya akan dijelaskan oleh Abdul Latif. Selanjutnya yaitu tampilan dari web Acala Rancang untuk pengunjung. Yang pertama, login pengunjung. Di login ini
pengunjung harus memasukkan nama, instansi, dan email. Setelah login, maka akan masuk ke halaman home. Pada halaman home terdapat beberapa tampilan. Yaitu halaman exhibition. Pada halaman exhibition, pengunjung dapat melihat desain-desain yang sudah dimasukkan oleh admin. Yaitu interior experience. Di sini pengunjung dapat melihat desain interior yang sudah dibuat dan sudah digunakan. Selanjutnya yaitu halaman UMKM. Di sini user dapat melihat usaha yang dimasukkan oleh admin karena permintaan dari klien. Selanjutnya yaitu halaman podcast. Di sini pengunjung dapat mendengarkan podcast yang sudah dimasukkan oleh admin. Dan halaman about us, di sini pengunjung dapat melihat apa itu acara rancang dan sebagainya. Selanjutnya untuk halaman admin, ada yang pertama yaitu login untuk admin. Admin harus memasukkan email dan password. Setelah login maka akan masuk ke halaman dashboard. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama exhibition, interior experience, UMKM, podcast, dan pengunjung. Untuk halaman exhibition, menu exhibition yaitu untuk menambah, menghapus dan mengedit desain yang dipamerkan. Kemudian untuk halaman interior experience digunakan untuk menambah, menghapus dan mengedit data interior experience. Kemudian untuk UMKM digunakan untuk menambah, mengedit dan menghapus data UMKM. Untuk podcast digunakan untuk menambah dan menghapus data podcast. Dan yang terakhir untuk halaman pengunjung untuk melihat sudah ada siapa saja dan berapa pengunjung yang sudah masuk ke web acara rancang. Selanjutnya yaitu testing yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu M. Rahmat. Nah, untuk memastikan bahwa semua fitur itu berjalan dengan baik, kita melakukan black box testing, di mana kita melakukan end-to-end user testing yang mengimplementasikan automated testing. Dan kita, seperti yang disebutkan oleh Aliza, kita menggunakan Cypress untuk automated testingnya. Berikut adalah automated testingnya. Saya akan mempraktekannya.
Nah, ini untuk memastikan bahwa inputan pada web bisa digunakan. Script-nya juga menunjukkan bahwa dia melakukan pengunjungan setiap pada parameter dan URL pada web. Ini adalah testing untuk halaman admin. Melakukan pengecekan pada tombol admin. Selanjutnya melakukan tes share UD pada halaman admin. Ya, bisa dilihat bahwa testing sudah selesai dan semua menunjukkan checklist centang hijau di mana ini bermaksud bahwa semua fungsi sudah benar. Ya, sekian dari saya. Saya kembalikan pada teman saya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.